Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan dari majelis kita sore hari ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan duduknya kita di sini menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sahibul bait dan panjenengan semuanya insyaallah dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajilan aw ajilan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa nastaftihul jalsa bi mithli ma nawa wa aslamuna wa ajalna syuyukhuna wa abauna wa ahluna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa i'tiqadana fi i'tiqadihim wa nastahdir ar-rahmah tahirah az-zakiyah fi hadzal majlis al-mubarak wa nuhdi lahum al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang hikmah-hikmah para salafun shalihin. Ini kita sudah sampai ke pembahasan dari hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Beliau ini sudah menyampaikan hikmah-hikmah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang jumlahnya 18. Kalau tidak salah kita sudah bahas sampai yang ke-7. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembacaan dari hikmah-hikmah ini. Kemudian apa yang bisa kita jelaskan, yang tidak bisa kita jelaskan, kita tinggalkan. Di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidi shalihin fid dharain amin. Wa la ta'arrad lima la ya'ni. Janganlah engkau menyambangi, janganlah engkau mencari-cari sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ini dalam konteks dunia akhirat. Kalau misalnya ada sesuatu yang apabila kita lakukan itu ada manfaat dunia, ya kita lakukan. Atau misalnya ada manfaat akhirat, kita juga lakukan itu. Kalau ada dua-duanya, alhamdulillah, ada dunia, ada akhirat. Intinya ini juga merupakan pesan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa kita kalau ingin keislaman kita itu baik, maka salah satu caranya kita melakukan apa-apa yang bermanfaat. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Ini saya mau tanya, duduknya kita di sini manfaat atau tidak? Ada manfaat? Ada manfaat. Jadi berarti kita ini ingin mencari kesempurnaan Islam. Mencari kesempurnaan Islam. Artinya kita ini melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan semua yang kita lakukan, yang mana notabene-nya dia adalah sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita nanti di akhirat. Panjenengan tiap hari duduk, ya? Tiap hari berdiri, tiap hari jalan, tiap hari tidur. Tapi tahu nggak, duduknya kita, tidurnya kita, jalannya kita, berdirinya kita, kalau tidak diiringi dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, tidak iling sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penyesalan kelak nanti di akhirat. Kita duduk mau jualan misalnya, arsyad duduk, jualan misalnya, jualan di pasar, terus nggak nyebut, nggak berpikir kepada Allah, nanti nyesel di akhirat. Maka kalau buka toko itu bagusnya dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil tunggu ya sambil nyebut, sambil istighfar, sambil apa, sambil sholawat. Apabila kita lakukan hal tersebut, insya Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fi fahuwa alaihi dirah. Barang siapa yang duduk kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, kelak di akhirat itu akan jadi penyesalan. Maka ini dikiaskan kepada semuanya. Semua aktivitas kita kalau tidak diiringi dengan zikrullah, nanti di akhirat menyesal. Karena apa? Tidak manfaat. Tidak ada embel-embel akhiratnya. Jadi itulah yang menjadi pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana ini disambung oleh Sayyidina Umar bin Khattab di dalam hikmah tersebut, di dalam hikmah ini. La wala ta'arrad bima la ya'ni. Jadi usahakan kita itu, urusan-urusan kita itu yang manfaat. Kalau bukan manfaat dunia, manfaat akhirat. Kemudian dikatakan wala tas'al amma lam yakun. Jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak atau yang belum terjadi. Fa inna fi makana syughlan amma lam yakun. Karena yang sudah terjadi itu cukup membuat pikiran kita sibuk daripada kita memikirkan yang akan terjadi. Ini besok gimana ya? Ini besok kita mau bikin apa? Besok kita mau makan apa ya? Yang hari ini saja kita sudah mumet nih Pak. Hari ini udah mumet. Ada di hari ini, ada nggak dari kita itu yang tidak mumet? Ada nggak? Rata-rata mumet gitu. Yang sudah terjadi saja mumet, apalagi mau memikirkan yang besok. Ya sudah, hari ini selesaikan dulu hari ini. Karena permasalahan hari ini sudah cukup membuat kita mumet, maka jangan pikirkan besok nanti seperti apa. Karena sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi itu adalah kenangan yang sedang terjadi. Nah, inilah yang harus kita sibukkan diri kita. Yang akan terjadi masih misteri, tidak tahu apakah sesuai dengan rencana kita atau tidak. Maka jangan terlalu kita menyibukkan diri dengan apa yang akan terjadi. Kalau pesan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Imam Haddad itu berpesan kepada kita, fashtagil bi rabbak walladhi 'alaik. Kalau kamu ingin benar-benar selamat, ingin nyaman, ingin tenang hatimu, maka sibukkanlah dirimu dengan Tuhanmu dan juga apa yang menjadi kewajibanmu. Cukup. Karena apa? Alladzi li ghairik lan yasil ilaik, alladzi kusiblak asilul ladaik.
Apa yang menjadi milik orang lain tidak mungkin sampai kepadamu, dan apa yang sudah jadi bagianmu pasti akan kamu dapatkan. Karena itu saldo kita masing-masing ini sudah ada. Oh, ini kita misalnya saya hidup di dunia ini saldo rupiah saya misalnya 1 juta triliun, ya sudah pasti saya akan dapatkan itu 1 juta triliun. Cepat atau lambat pasti saya akan dapatkan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab, sudah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jadi urusan Allah. Dan ketika batas saldo saya ini sudah limit, sudah tinggal sedikit lagi dan nanti akan habis, maka di situ habis juga umur saya. Karena rezeki itu duluan habis sebelum umur. Rezeki itu duluan habis sebelum umur. Maka para ulama berkata, sesungguhnya rezeki itu lebih mengejarmu ketimbang kematian mengejarmu. Jadi, nah ini pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa kita itu jangan terlalu memikirkan masa yang akan datang. Jangan dulu mumen dengan yang akan terjadi, karena itu masih misteri. Kita tidak tahu apakah masa depan ini di pihak kita atau menjadi lawan kita tidak tahu. Iya kan? Nah, maka apa yang sedang terjadi sekarang ini sudah bikin mumet, maka jangan cari hal-hal yang bikin mumet kita tentang apa yang akan terjadi. Silahkan berencana, silahkan bikin strategi, silahkan bikin apapun itu. Ikhtiar, doa kita lakukan, tapi jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang berpikir, oh nanti saya ini seperti apa, besok seperti apa, minggu depan seperti apa, tahun depan seperti apa. Itu jangan seperti itu. Karena kita yakin apa? Bahwa setiap dari kita itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing saldonya. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Nah, termasuk sore ini kita nggak tahu nih kuenya apa nanti. Iya, masih misteri. Tapi nggak usah ditanya-tanya nanti kuenya apa. Jadi mumpet. Dapat bocoran. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan wala tatlubanna hajataka ila man la yuhibbu najahaha laka. Jangan kamu meminta hajat kamu kepada orang yang tidak menyukai kesuksesanmu. Ya, kita itu pasti tahu ada orang ini kalau kita unggul dia tidak senang. Ada orang seperti itu. Memang ya orang-orang yang ya istilahnya hatinya itu sakit. Orang yang hatinya sakit itu bukan orang yang berpenyakit jantung saja, tapi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada hasud, di dalam hatinya ada riya. Ini orang hatinya sakit. Orang yang hatinya ada hasud misalnya, dia itu tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, jangan kamu meminta bantuan dari orang yang tidak mengharapkan kesuksesanmu, karena nanti dijerumuskan. Iya, sudah pernah mengalami Pak? Ada orang dan biasanya, tapi insya Allah bukan di majlis ini. Insya Allah di luar sana jauh, insya Allah 3 meter lah dari saya. Nah, insya Allah jauh, tidak ada di sini. Biasanya penyakit-penyakit ini muncul kepada orang-orang yang seprofesi biasanya. Yang satu dagangan, iya tuh. Yang satu pekerjaan, biasanya muncul itu penyakit ini. Jarang itu misalnya apa ya contohnya ya, pedagang dengan PNS itu jarang itu. Jarang, tapi pedagang sesama pedagang ya itu ada muncul penyakit. Nah, maka kita itu kalau ada orang-orang seperti ini, jangan kita minta bantuan dari orang tersebut, karena dia tidak akan mengharapkan kesuksesan kita. Bukan bantuan yang akan dikasih, malahan kita itu mungkin dijerumuskan kepada hal-hal yang
buruk. Alhamdulillah. Jadi kita perlu melihat, meminta bantuan sama orang ini harus orang yang amanah, orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Nah, baru kita minta bantuan kepada beliau-beliau itu. Nah, jadi seperti itu. Dan ini sama berlaku untuk semuanya. Ya pedagang misalnya tidak senang sama pedagang. Ketika lihat teman yang berdagang unggul, wah dia agak kurang senang. Padahal kalau kita itu memakai konsep seorang muslim yang sejati, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal ummah, kata Nabi. Orang muslim itu ketika ada saudara muslimnya yang susah, dia ikut susah. Sebagaimana badan orang sakit gigi, yang kerosok cuma gigi atau seluruh badan, Pak? Seluruh badan, tidak bisa tidur, panas, demam. Itu orang muslim juga seperti itu sebenarnya. Jadi ketika ada orang susah dari saudaranya, itu seharusnya juga dia merasakan susah. Jangan ada teman susah, rasain. Wah ini berarti ini Islamnya masih kurang nih. Seharusnya ada orang susah, kita ikut susah. Kalau kita itu memakai prinsip orang muslim. Ketika ada saudara kita yang senang, dia unggul. Meskipun dia misalnya satu jualan dengan kita, satu dagangan dengan kita, dia unggul. Ya kita senang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagiannya. Telah memberikan bagiannya kepada dirinya. Dan itu sudah menjadi haknya. Dan apa yang sudah menjadi bagiannya tidak mungkin jadi bagian saya. Nah itu. Kita qanaah dengan hal tersebut. Dan kita hibur diri kita dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Betapa banyak orang-orang itu yang jauh lebih susah dari hidup kita. Banyak, masih banyak. Nah maka ini bisa dijadikan prinsip hidup kita. Ya, supaya kita itu hidupnya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk semuanya ya. Bukan cuma pedagang, ini saya tidak enak. Dari tadi sebut pedagang terus sama ustaz juga biasa, sesama ustaz, sama majelis, sesama masjid. Apa ya seperti itu ada. Penyakit itu ada. Karena ini penyakit kata Nabi, penyakit da'ul ummah. Ini penyakitnya umat. Sampai akhir zaman ini penyakit bakal menjadi lebih dahsyat lagi ketimbang dulu. Maka kita itu ya perlu menghindari sifat-sifat ini dan penyakit-penyakit ini agar kita selalu berada di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wala tahawan bil halifil kadhib wala tahawan bil halifil kadhib fiha fayuhlikaka Allah, dan jangan kamu meremehkan sumpah palsu di dalam meraih apa yang kamu inginkan, karena sumpah palsu itu akan membuat dirimu hancur. Jadi kadang-kadang kita itu, kalau bahasanya kita ini, apa yang kita inginkan yang penting kita dapatkan meskipun menghalalkan segala cara. Jangan seperti itu. Kita tetap harus berada di dalam rel yang digaris oleh Rasulullah SAW. Syariatnya Allah sudah jelas. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Yang perlu kita ketahui ini hal yang masih remang-remang ini. Nah, hal yang remang-remang ini di mana kita ketahui? Nah, dari majelis-majelis dekat dengan para kiai, dengan para ustaz bertanya. Ini saya masih bingung, saya masih ragu. Nah, itu yang kita perlu cari tahu supaya apa? Supaya kita terus berada di atas relnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya hal yang halal ya jelas sudah jelas, sudah terang benderang. Hal yang haram juga sama. Tidak ada dari kita itu misalnya bertanya, Ustaz, apakah babi itu haram? Tidak ada, sudah jelas. Miras itu apa hukumnya Ustaz? Ya jelas haram. Kalau selingkuh Ustaz, sudah jelas semuanya. Jadi yang haram itu apa? Jelas, yang halal juga apa? Jelas.
Jadi kita itu perlu berada di atas relnya Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita pelajari dari majelis-majelis seperti ini, itu hal-hal yang masih kita ragu atau yang dikenal dengan syubhat, hal-hal syubhat. Nah, itu kita perlu tahu. Karena kalau kita itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maka kita akan selamat. Saya ulang lagi, siapa orang yang terhindar dari syubhat, maka dia akan selamat. Famanittaqas syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang terhindar dari syubhat, maka dia menyelamatkan agama. Agamanya ini maksudnya apa? Urusan akhiratnya apa? Selamat. Kalau jenengan semuanya insya Allah bebas dari yang haram, jenengan semuanya bebas dari yang syubhat, di akhirat urusannya apa? Faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Kehormatannya juga aman. Kehormatannya ini maksudnya di mata manusia dia juga tetap akan aman, akan selamat. Tapi orang misalnya dia hidup di dunia ini, yang halal dia hantam, yang haram dia hantam, yang syubhat dia hantam. Maka muncul istilah halal haram hantam. Wah, kalau orang seperti ini jangan salahkan orang lain kalau misalnya menilainya dengan penilaian yang buruk. Karena apa? Dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jangan kita itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena itu bisa menjerumuskan kita, bisa menghancurkan diri kita. Wala tashabil fujjara fatata'allama min fujurihim. Dan jangan bersahabat dengan orang-orang buruk. Akhirnya kamu belajar bagaimana berbuat buruk. Maka apa yang benar? Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, supaya kita tahu cara bagaimana berbuat baik. Almaru ala dini khalilihi, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seseorang itu tergantung temannya. Masya Allah, Pak Fitra temannya pecian semuanya. Oh, sudah ini jelas ini insya Allah orang baik. Ternyata juga ada temannya yang sepedaan semuanya. Ternyata goes juga. Nanti dilihat lagi, wah teman-teman ini baik semuanya. Maka ya penilaian orang langsung, ini orang baik. Karena kita ini hidup di dunia ini antara dua, mempengaruhi atau dipengaruhi. Tapi banyak dari kita itu dipengaruhi ketimbang mempengaruhi. Oleh karena itu perbanyaklah teman-teman yang baik supaya kita itu bisa mendapatkan banyak kebaikan, bisa mudah melakukan kebaikan. Ya termasuk insya Allah duduknya kita di sini berkumpul dengan panjenengan-panjenengan semuanya ini bisa menularkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Wa'tazil aduwwa, dan hindarilah musuhmu. Ini musuh itu perlu dihindari. Jangan mencari momen kita itu dekat dengan musuh jangan. Ya namanya musuh pasti tidak senang dengan kita. Pasti menginginkan kehancuran kita. Wahdhar shadiqaka, dan hati-hati dengan temanmu. Nah ini. Jadi kita itu jangankan sama musuh, sama teman pun apa? Harus hati-hati. Illal amin, kecuali yang terpercaya, kecuali yang amanah. Hati-hati dengan apa? Teman. Karena tidak sedikit teman makan teman. Tidak sedikit. Tidak sedikit artinya banyak ya, teman makan teman. Jadi teman-teman ini, kalau teman-teman yang makan teman ini biasanya teman-teman yang ada saat ada maslahat. Saat kita senang dia ada, saat kita menderita dia kabur. Nah, ini juga ada seperti itu. Jadi teman itu, teman yang hakiki itu tidak ada hitung-hitungan, tidak ada maslahat. Nah, inilah teman, inilah pertemanan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kelak nanti mereka itu di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nanti akan sampai ke fase kita di padang mahsyar. Panjenengan yakin itu tuh? Yakin semuanya tuh?
Kita semuanya yakin bahwa kita nanti di padang mahsyar, dan di padang mahsyar itu keadaannya kita di padang, di suatu padang yang mana kita itu akan disinari langsung oleh matahari yang panasnya lebih panas dari matahari bumi. Dikatakan dalam riwayat itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panas. Kita meskipun dibayar 1 juta, 1 juta misalnya, ada yang bayar 1 juta berdiri selama 1 hari dari pagi sampai malam di bawah terik matahari. Ada yang mau nerima tantangan ini? 1 juta berdiri dari pagi sampai malam. Itu pegel kakinya Pak, terus panas. Itu sehari. Kalau di padang mahsyar berpuluh-puluh tahun berdiri kepanasan. Tapi ternyata ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Sahabat. Orang-orang yang bersahabat, yang mana persahabatan mereka ini tidak berdasarkan kepentingan, tidak ada kepentingan sama sekali. Kenapa kami bersahabat? Kami bersahabat karena Allah. Karena dia orang baik, saya ingin bersahabat dengan dia. Mereka berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Warajulan tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaih, mereka berjumpa karena Allah. Hadir di majlis. Kenapa kita hadir di majlis? Karena Allah. Ya ingin sesuatu yang baik dari Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah karena Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Amin. Ya Allah, amin. Kita termasuk golongan orang-orang yang bersahabat karena Allah. Tidak ada kepentingan, tidak ada masalah, tidak ada hitung-hitungan. Pokoknya kita ingin duduk di sini bersahabat, berjumpa, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang hakiki. Wahdar shadiqaka illal amin. Hati-hati dengan temanmu kecuali yang benar-benar terpercaya. Nah, di sini diberikan definisi siapa teman-teman yang terpercaya itu. Wala amina illa man khasyiyallah. Dan tidak ada orang yang terpercaya, tidak ada orang yang amanat kecuali yang benar-benar takut kepada Allah. Ini orang-orang yang soleh. Kalau mau berteman itu harus dengan orang-orang yang soleh. Tidak mesti namanya soleh, dan harus soleh. Takutnya ini yang dicari nama soleh, abdi nanti tidak laku. Maksudnya orangnya sifatnya itu apa? Dia orangnya soleh. Kita cari orang yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang mengaku teman baik, tapi dia tidak soleh, jangankan kamu yang dihianati, Allah saja dihianati. Tuhan saja dihianati, apalagi kamu. Maka ini yang menjadi barometer kita. Wah, ini kalau orang soleh, insya Allah. Ya, orang-orang soleh ini maksudnya ya bukan cuma sekilas. Jenengan harus tahu orang itu jangan cuma sehari 2 hari ketemu dia, masya Allah, kokohan, kejian, sarungan, langsung ini orang baik. Ya, tidak mesti. Ya, banyak itu serigala berbulu domba juga banyak. Maka kita perlu tahu orang itu, perlu tahu. Dan kita itu tahu orang biasanya, kata Sayyidina Umar, dengan 3 cara. Jenengan sudah pernah dengar ini, insya Allah. Yang pertama dengan duit. Sifat asli orang itu akan muncul ketika dia berhadapan dengan fulus. Kalau sudah ada fulus di depannya, gimana dia? Sikapnya terhadap fulusnya dalam hal jual beli, pinjam meminjam, ketahuan ini orang sifat aslinya seperti apa. Kemudian yang kedua dengan tinggal lama dengan dirinya. Kita bersama dengan dirinya lama, nanti ketahuan ini orang baik atau orang tidak baik, ketahuan. Yang ketiga saat berpergian jauh, musafir. Biasanya orang musafir itu sulit menyembunyikan sifat aslinya. Sifat aslinya itu pasti terbongkar saat dia musafir. Kelihatannya masya Allah orang soleh, tapi pas perjalanan jauh, wah mulai muncul. Mulutnya tidak bisa dijaga, tingkah lakunya juga kurang ajar. Iya, nah ini berarti orangnya apa? Tidak baik. Maka kita perlu mengenal orang dulu. Kita apabila sudah kita kenal dengan baik, maka kita baru bisa mengatakan bahwa dia orang baik atau dia ini orang buruk.
Jadi ini intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita itu bersahabat dengan orang-orang baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya diarahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersahabat dengan orang-orang baik. Karena orang-orang baik insya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang baik. Al-arwahu junudul mujannadah. Kalau diistilahkan oleh Nabi, ruh-ruh itu ibarat apa namanya, tentara, ibarat bala tentara yang baris berbaris. Ada ini satu, ya satu kompi, ya sudah ini kelompoknya, ya orang soleh dengan orang soleh, orang buruk dengan orang buruk, ya seperti itu, tidak nyambung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ini bisa dikatakan apes, kita ini agak sial misalnya, ya, dalam tanda kutip, tidak ada hal yang sial insya Allah. Dalam akidah kita, dalam keyakinan kita tidak ada hal yang sial. Cuma ini istilahnya kita kedapatan teman yang apa? Yang buruk. Misalnya dapatnya ini teman yang suka makan teman. Saat kita senang dia ada, saat kita susah dia kabur. Ini bagaimana sikap kita terhadap teman seperti itu? Nah, sikap kita itu yang tadi, wah berhati-hati, berhati-hati dengan teman-teman seperti itu. Dan kalaupun kita misalnya mendapati teman seperti itu, usahakan kita juga berhusnuzon. Nah, karena tidak ada yang buruk di dalam husnuzon, meskipun husnuzon kita salah. Ini jadi suuzon itu meskipun benar tetap buruk. Saya ulang lagi, suuzon itu meskipun benar tetap buruk, dan husnuzon meskipun salah tetap baik. Jadi tetap berhusnuzon. Sebagaimana ada sahabat Nabi Muhammad SAW, orang kaya, masya Allah. Saat dia kaya, wah temannya banyak sekali. Setiap hari sowan ke rumahnya, dudukan, nongkrong, pokoknya wah disanjung-sanjung. Saat dia susah, temannya satu persatu mulai kabur. Sampai istrinya mengeluh, wahai fulan, kenapa sahabat-sahabatmu ini seperti ini? Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang buruk, katanya. Saat kamu senang mereka datang, saat kamu susah mereka semuanya pergi. Apa jawab sahabat Nabi Muhammad SAW? Sebaliknya, mereka ini adalah sahabat-sahabat yang baik. Kok bisa katanya? Iya. Karena di saat saya senang, mereka datang. Karena mereka tahu saya bisa melayani mereka. Saat apa? Senang, biasanya kita punya banyak uang, ya orang-orang datang kita bisa layani, kita bisa bantu. Dan mereka saat tahu ketika saya susah ini, mereka pergi karena mereka itu tidak mau menyusahkan saya. Ini husnuzon ya. Ini kalau misalnya apes, dapat teman seperti itu, kita husnuzonnya seperti itu. Kok teman-teman saya pada pergi? Oh iya, mereka ini mungkin tidak mau menyusahkan saya karena saya lagi apa? Susah. Ini husnuzon. Belajar husnuzon, ya belajar sedikit demi sedikit, insya Allah bisa diamalkan. Wa takhasya' indal qubur, dan perlihatkanlah kekhusyuanmu di saat kamu berada di kuburan. Intinya ini teguran untuk kita semuanya. Kalau kita berada misalnya pada saat apa namanya ya seperti takziah tadi, misalnya kita takziah atau misalnya kita ziarah kubur, ya usahakan kita itu memperlihatkan kekhusyuan. Artinya kita itu memperlihatkan rasa takut kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikubur ngakak-ngakak. Panjenengan pernah lihat orang seperti itu? Di kuburan sering. Wah, kok dikubur lagi nguburin orang ini kok ngakak-ngakak, cerita apa? Padahal ya suatu saat nanti dia akan seperti itu. Artinya tidak dijadikan pelajaran. Nah, maka setiap kali kita berziarah, baik keluarga kita ataupun berziarah orang-orang soleh, kita hadirkan itu, mengingat kematian dengan kita hadir di kubur. Nah ini.
Wa dhilla 'inda ta'ah, dan hinakanlah dirimu saat engkau melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paham insyaallah ya. Menghinakan diri saat melakukan taat. Jadi maksudnya begini, kok bisa ada orang ibadah sombong? Padahal inti dari ibadah itu apa? Menghinakan diri kepada Allah. Ya, orang menghinakan diri itu mana mungkin sombong? Namanya hina, namanya hamba Allah. Hamba itu rendah, hina. Kok bisa dengan taatnya, dengan ibadahnya dia disombong kepada orang lain? Nah, jadi ini menjadi pesan tersirat bagi kita semuanya. Wadilla 'inda ta'ah. Saat engkau melakukan ketaatan, usahakan hinakanlah dirimu. Jangan bangga dengan amalmu. Karena pada hakikatnya kamu hanyalah hamba. Hamba itu adalah orang rendahan, orang hina. Kemudian dikatakan wasta'sim 'indal ma'siyah. Ini saya masih agak ragu untuk mengartikannya. Langkahnya. Wastashir fi amrika alladziina yakhshawnallaha. Nah, kemudian kalau kamu punya masalah, urusan-urusanmu sulit untuk kamu pecahkan, maka bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Fa innallaha ta'ala yaqul innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau cuma berilmu, tidak mengamalkan ilmu, belum ulama. Jadi harus ada dua-duanya, harus ada ilmu, ada amal. Nah, kalau kita ketemunya orang yang seperti ini, kita tanyakan, kita diskusi dengan mereka tentang permasalahan hidup kita. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar takut kepada Allah. Pasti solusi yang mereka usulkan kepada kita itu pasti tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini saya ada urusan begini-begini, ya sudah pakai cara ini aja. Kalau orang yang tidak takut sama Allah, ya segala cara itu pasti halal. Tapi kalau orang itu berpikir tentang Allah, bagaimana kalau saya lakukan ini, dampaknya apa, pasti dia berpikir. Maka nanti usulannya ataupun solusinya pasti itu adalah solusi yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini insyaallah penutup hikmah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini juga sahabat yang mulia di sisi Rasulullah SAW. Beliau berkata, at-tawadhu', rendah hati. Rendah hati yarfa'ul khasis, akan mengangkat orang yang rendahan, orang yang tidak punya nasab, orang yang tidak punya kekayaan, orang yang tidak punya jabatan, tapi tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Siapa sahabat Nabi? Apa namanya? Yang ciri-cirinya seperti ini. Sahabat Nabi dari Afrika, Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah? Orang hina, hamba, budak sahaya, hamba sahaya, budak dihina oleh tuannya. Akan tetapi dia tetap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajatnya. Allah jadikan Bilal orang yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya Bilal, adzin bis shalah. Arihna ya Bilal, masya Allah. Tidak mungkin ada Rasulullah kemudian tidak ada Bilal, tidak mungkin. Pasti Bilal itu selalu menjadi bayangannya Rasulullah SAW. Karena tidak tenang Rasulullah kalau tidak ada Bilal. Begitu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu kalau mendengarkan suaranya Bilal langsung merasakan keberadaan Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang hina itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawadhu. Ini tawadhu pakai do, bukan tawadu pakai da ya, pakai da ya.
Kalau tawadhu itu rendah hati. Kalau tawadu namanya tahu warna duit. Yang merah sama biru sama hijau itu bisa dibedakan. Itu semuanya bisa itu. Tapi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang rendah hati. Yang rendah hati. Orang yang rendah saja akan diangkat, apalagi orang yang sudah tinggi derajatnya, yang sudah punya nasab, yang sudah punya kekayaan, yang sudah punya jabatan. Tawadhu lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kibru yadha'un nafis, dan kesombongan itu akan merendahkan orang yang mulia. Semulia apapun seseorang, kalau misalnya dia sombong tetap akan hina di mata orang, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa man talaba riyasata a'yathu, barang siapa yang mencari-cari kekuasaan maka dia akan dibutakan dengan kekuasaan itu, akan menjadi kalau bahasanya ini agak kasar, akan menjadi bodoh dengan mencari-cari kekuasaan. Wa man farra minha, dan barang siapa yang lari dari kekuasaan maka kekuasaan itu yang akan mengejar-ngejarnya. Ini termasuk pesan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau kita bicara kekuasaan ini jangan pikirkan kekuasaan politik nih. Ini politik beda lagi. Ini bukan urusan kita. Biarkan para politisi itu urusan mereka. Tapi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kan kita itu namanya manusia ingin di depan. Nah, orang-orang yang mencari posisi di depan ini biasanya kalau dia punya keinginan itu biasanya dia itu jadi kalang kabut. Jadi kadang-kadang dia itu lupa arah sehingga dia juga bisa sampai ke titik menghalalkan segala cara. Tapi kalau dia tidak mencari-cari hal itu, insya Allah hal tersebut akan mencari dirinya. Nah, ini yang dimaksud di dalam perkataan hikmah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Wa man farra minha tabi'athu. Dan ini contohnya banyak sekali. Dan ini contohnya sangat banyak sekali ketika orang itu lari dari posisi terdepan, malahan dia terus yang dicari. Tapi ada para ulama kita, misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau ditawarkan jadi qadhi. Paham ya qadhi? Hakim, KUA, kalau sekarang KUA, tapi lebih tinggi lagi. Dia mengurusi urusan-urusan umat. Ditawarkan 3 kali untuk menjadi apa? Qadhi. Padahal yang ingin jadi qadhi di zamannya banyak sekali. Menawarkan diri, mendaftar ujian seleksi menjadi hakim misalnya. Iya, banyak tos menjadi ujian seleksi menjadi hakim. Beliau tidak pernah ikut ujian, tidak pernah tertarik, malahan ditawari sebanyak 3 kali ditawari untuk jadi qadhi, tapi beliau tetap menolak sehingga sama khalifahnya dimasukkan ke dalam penjara. Wah, ini aneh nih, tidak cari kekuasaan, lari dari kekuasaan, terus dikejar oleh kekuasaan tersebut. Maka insya Allah ya intinya kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk menghiasi hati kita dengan bekal-bekal akhirat dan sedikit demi sedikit mengikis hati kita dari hal-hal keduniaan supaya kita itu bisa mendapatkan bagian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah yang sedikit ini manfaat dan bisa dijadikan prinsip hidup, bekal hidup bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini maghrib berapa menit lagi? 2 menit. 5 menit lagi. Abdi bisa pinjam handphonenya. Nama-nama kita tutup dengan sama-sama membaca tahlil. Nama-nama yang sudah tertulis. Yang terakhir. Kita sholatnya di sini, panjangnya. Ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayatul kursi wa salatan qul Allahu ahad wal mu'awwidhataini ila arwah man ijtama'a ma'ana bi sababihim. Abdikal faqir al habib Abdullah Habib Abu Sayyid Abdullah سجل وصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal wahdi wa awsim thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim wa ma 'allamna min qawli la ilaha illallah wa ma sabahnaka fi min qawli subhanallah wa bihamdi wa ma qulnahu min qawli ya Allah ya Allah wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis al-mubarak adiyatan wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah. Nuhdiya wa nuqaddimu thawaba dhalika ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين. ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله وكمل ورثته صالح عباد الله أجمعين من العلماء العاملين وصوفية المحققين والمحدثين والمفسرين ومصنف الكتب النافعة. ثم إلى أرواح جميع أولياء الكون في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا منهم سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيوخه وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين. ثم إلى أرواح سادتنا علي أبي علوي منهم سيدنا الإمام علي هريرة وإلى الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعه وجميع سادتنا علي أبي علوي. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه عبد الفقير الحبيب حسين بن عبد الله السجاد والحبيب صالح والحبيب عبد الرحمن بن حسن بن الجبري الحبيب حسن بن الجبري وأبا بن شيخ حسن والحبيب سعيد عبد الله بن جبير وأبا ميمونة بنت أحمد مبيهم. وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد وإلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد وإلى روح Bapak Samaun bin Ayan wa ila ruh Haji Abdul Majid bin Abdul Aziz wa ila ruh Abah Hamizatun Nahar bin Abdul Somad Seman wa Ibu Haji Nursia binti Abdul Samad Nafis. Thumma ila ruh Bapak Haji Ali Arifin bin Dasuki wa ila ruh Bapak Bukhari Hasan bin Abdul Samad Nafis wa ila ruh Ibu Siti Sarkiyah binti Ibrahim wa ila ruh Bapak Haji Amin bin Bujiono wa ila ruh Ibu Nyai Sarjiem wa ila ruh Bapak Manwijaya Samin bin Arsyah Wijaya wa ila ruh Ibu Sariem binti Manwintana Sandon wa ila ruh Haji Muhammad Tahir bin Wongso Diwiryo wa ila ruh Bapak Muhammad Salim bin Ahmad Ali wa ila ruh Bapak Samsul Ahmad wa ila ruh Ibu Aminah binti Abdul Salam wa ila ruh Bapak Muslim bin Abdul Samad Nafis wa ila ruh Ibu Nur Ain binti Abdul Rahim wa ila ruh Ibu Haja Siti Huriyah binti Abdul Samad Nafis wa ila ruh Bapak Okto wa ila ruh Bapak Sunarto wa ila ruh Kiai Haji Dal Harzaini wa ila ruh Kiai Haji Abdul Ghafur wa ila ruh Kiai Haji Abdullah sekalian wa ila ruh Bapak Yasin wa ila ruh Bapak Haji Kusnin wa ila ruh Ibu Sumyam binti Salihan Karto Dinomo wa ila ruh Ibu Surati binti Surip Pat Musicio wa ila wa usulihim wa furu'ihim
والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلالى بين أيديهم واجعله فكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار واشتراء لهم من عذاب القبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم من الثواب أجزله وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقل الصالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ببركة هذا المجلس الاستقامة والإخلاص في القول والعمل وحسن الخاتمة عند الموت وحسن الخاتمة عند الموت وحسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في الصحة والعافية والتوفيق والهداية على ما يرضيك يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليه يا حي وأمتنا عليه يا مميت وبعثنا عليه يا باعث وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن يستحق شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول ان شاء الله. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.